Oke, kita sudah live. Jumpa lagi semuanya dengan Awan di sini di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Oke, kita seperti biasa teman-teman akan tanya jawab mengenai dunia perpajakan. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar ya. Seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu teman-teman di awal ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dari seluruh universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu. Jadi mohon dikoreksi aja kalau memang ada yang salah langsung dikoreksi di bagian komentar teman-teman. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya, bukan. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak gitu teman-teman. Ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Jangan ketinggalan ya teman-teman. Dan masih mau promo nih teman-teman ya, sudah dibuka program STP batch ketiga 3 bulan penuh teman-teman di bulan April, Mei, Juni 3 bulan ini kita lanjut program terbaik dan terdahsyat di dunia perpajakan ya teman-teman, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan supaya teman-teman bisa terbantu, supaya berani, nggak takut lagi menghadapi petugas pajak, teman-teman. Berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat gitu loh. Tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak ya, yang sekarang sudah mahal sekali. Kalau teman-teman masih ada ketakutan, seperti Soimah gitu, ketakutan dengan petugas pajak, maka program STF ini tepat buat solusi Anda semua ya teman-teman ya. Silakan teman-teman langsung masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang eksklusif teman-teman di PSTP, di grup Telegram bersama gua langsung dan kita bisa komunikasi tiap hari dan ada live coaching di setiap hari Jumat malam. Jumat malam jam 8 malam kita ada live coaching, kadang-kadang sampai tengah malam tuh seru ya. Oke, itu teman-teman ya segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke, teman-teman. Pertama kita mau bahas mengenai Soimah dulu ya, Soimah. Apa yang terjadi dengan Soimah ya? Kenapa kenapa heboh-heboh 1 minggu ini dengan Soimah? Apa yang terjadi dengan Soimah gitu? Eh, buat teman-teman yang belum tahu, ini gue juga nggak tahu sebenarnya. Gue juga tidak tahu kasusnya bagaimana. Gue cuma tahu doang ada heboh mengenai pajak dari Soimah. Karena gue tidak main media sosial, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, gue tidak bermain media sosial. Jadi, gue tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi, sampai kemarin gue baru tahu ternyata DJP aja sampai bikin video klarifikasi, teman-teman. DJP sampai bikin video klarifikasi mengenai Soimah ini gitu loh. Segitu segitu hebohnya kasus ini ya. Jadi, sekarang eh, buat pembukaan teman-teman ya, kita akan lihat dulu video dari DJP langsung deh, biar supaya teman-teman bisa tahu juga apa yang terjadi sih dengan Soimah ini gitu ya. Kita nonton sama-sama Kak, video klarifikasi dari DJP mengenai Soimah. Oke teman-teman, kita langsung puter. Ini ada di videonya. Nah, kita nonton bersama ya teman-teman ya. Ini dengarkan bawa orang pajak, bawa debt collector. Jadi saya sama-sama kami komunitas jika merasakan tidak nyaman dari pajak yang pegawai. Ada 3 hal yang perlu dijelaskan. Ini karena ada sampai saat ini belum ada pegawai pajak yang pernah secara langsung. Oke teman-teman ya, jadi dari DJP sudah mengklarifikasi bahwa pihak DJP tidak pernah ada satu orang pun yang sudah bertemu dengan Soimah, dengan Ibu Soimah ya. Jadi sebenarnya kasus ini adalah cermin betapa takutnya gitu loh, betapa takutnya wajib pajak dengan petugas pajak gitu loh. Bukan istilahnya takut ya, betapa buruknya citra petugas pajak di depan wajib pajak gitu loh. Sampai-sampai orang yang datang bukan petugas pajak pun dia kira petugas pajak gitu ya. Jadi ini betul-betul blunder, kesalahan, mohon maaf kesalahan dari Soimah ya bahwa dia bertemu orang yang bukan petugas pajak, dia kira petugas pajak dan dia viralkan gitu loh. Jadi ini salah sebenarnya Bu Soimah ya. Kita baca lagi, tonton lagi teman-teman ya, kita lanjutkan.
Pertama, mengenai tahun 2015 ketika Ibu Fatma beli rumah, mengikuti kesaksian beliau di majelis, patut juga adalah informasi di dewan kantor pajak yang berkaitan dengan jual beli aset berupa rumah. Sampaikan, kalaupun ada interaksi yang dilakukan KPP tersebut, maka hanya sebatas kegiatan validasi nilai transaksi rumah tersebut. Validasi dilakukan di kantor pajak kepada penjual, bukan kepada pembeli, untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang dilakukan memang sesuai dengan ketentuan. Kedua, kenapa ada debt collector? Kantor pajak undang-undang sudah punya debt collector, yaitu Jurusita Pajak Negara atau JSPN. Mereka bekerja di surat tugas dan menjalankan perintah jelas. Oke, teman-teman ya. Jadi yang namanya petugas pajak tidak ada debt collector ya, teman-teman. Tidak ada debt collector di dalam dunia pajak. Yang ada adalah jurusita. Nah, jurusita itu tugasnya apa? Jurusita itu tugasnya adalah kalau ada tagihan pajak, tugas dia untuk menagih gitu. Tugas dia untuk memberitahukan, menagih ataupun bisa aja apa namanya menyita juga bisa gitu. Tetapi bukan debt collector, itu adalah jurusita di DJP dan mereka bertindak profesional, teman-teman ya. Semua jurusita itu bertindak profesional, tidak ada yang berperilaku buruk, teman-teman. Dan itu sudah dibuktikan di video ini ya, teman-teman. Jika ada tunggakan pajak, Soeimah sendiri tidak pernah di kantor pajak dan tercatat tidak ada utang pajak. Buat apa didatangi sambil membawa dan menjawab, apa benar itu tugas pajak? Jika benar pegawai pajak, bisa saja itu petugas pegawai pajak yang meneliti pembangunan pendopo ini. Petugas pajak bahkan melibatkan profesional agar tak semena-mena. Sehingga nilai bangunan ditaksir 4,3 miliar rupiah dan 50 miliar rupiah seperti yang diklaim Soeimah. Ini dicatat, kesimpulan dan rekomendasi tugas pajak tersebut bahkan belum dilakukan tindak lanjut. Dan ketiga, sambat beliau ketika di petugas pajak yang seolah tidak. Oke, teman-teman. Jadi sudah clear ya bahwa kasusnya Soimah itu sama sekali tidak ada hubungan dengan petugas pajak. Ini adalah cerminan betapa takutnya atau betapa buruknya citra petugas pajak di depan wajib pajak gitu loh. Sampai dia viralkan begitu, segitu segitu bencinya atau segitu takutnya. Padahal itu salah gitu ya. Jadi mohon maaf ke Bu Soimah, salah ya. Salah. Dia tidak bertemu dengan petugas pajak, yang bertemu itu bukanlah petugas pajak. Jadi mohon maaf Bu Soimah, mungkin dia perlu klarifikasi, perlu minta maaf kalau perlu, kalau gue pikir ya. Karena dia sudah bikin viral, sudah bikin berita di mana-mana loh. Ternyata sama sekali salah gitu, informasinya salah. Jadi mungkin Bu Soimah perlu minta maaf, gentleman dong, minta maaf kepada DJP juga ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Mengejar untuk segera melaporkan SPT di akhir 2023 ini. Pada chat tersebut, petugas kami hanya mengingatkan Ibu Risma untuk melaporkan SPT dan menawarkan bantuan jika terdapat kendala dalam penggunaan agar tidak terlambat karena batas pelaporan adalah Maret. Kami telah menelusuri chat dan rekaman komunikasi melalui telepon dan WhatsApp dan mendapati dari awal hingga akhir petugas kami sangat santun dalam menyampaikan. Tidak ada pun meski Soeimah lambat KPP tidak memberikan surat teguran ini, melainkan melakukan pendekatan dan penjelasan ini. Kami telah mencoba Soeimah. Kami sangat terbuka. Soeimah, calon pajak ingin bertemu secara langsung dengan silahkan menghubungi kantor pajak terdekat. Oke, itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf Ibu Soimah, salah ya Bu Soimah, jadi mungkin perlu minta maaf juga kepada DJP supaya supaya clear gitu ya. Jangan cuma nuduh doang. Dan akhirnya heboh heboh seluruh Indonesia, tetapi ternyata salah beritanya gitu. Bahwa yang bertemu Bu Soimah itu bukanlah petugas pajak, sudah diklarifikasi, sudah dicoba dihubungin juga, dan inilah cermin teman-teman, cermin betapa takutnya petugas wajib pajak ya, betapa jeleknya persepsi wajib pajak tentang petugas pajak gitu loh. Sampai-sampai segitunya dia ngomong gitu loh. Seperti koruptor dan sebagainya, padahal enggak. Jadi chatting chatting petugas pajak tuh chatting biasa teman-teman ya. Yang namanya petugas pajak men-chatting belum lapor SPT, tolong lapor dong itu hal yang biasa teman-teman. Itu bukanlah tekanan, bukanlah marah, bukan apa, itu memang wajar gitu namanya petugas pajak dia mau konfirmasi kok lu belum lapor sih SPT lapor dong
kan 31 Maret nih, gitu. Itu hal yang biasa, teman-teman. Jadi saya juga begitu kemarin, saya ketemu satu orang saudara gitu ya, di chatting aja tuh ketakutan gitu, di chatting aja dia dia sampai baca chatting-nya, "Ini apa nih?" Sampai konfirmasi ke gua langsung, "Ini apa nih? Apakah gua akan diperiksa? Apakah gua akan dikirimin surat?" Dan sebagainya. Padahal enggak, itu cuman broadcast doang, gitu. Cuman broadcast untuk, sampaikanlah SPT dengan lancar, dengan tidak tidak terlambat dan sebagainya, gitu loh. Jadi teman-teman tidak perlu ada ketakutan berlebihan terhadap petugas pajak ya, teman-teman. Petugas pajak itu teman kita semua, dijadiin teman aja gitu, jangan sampai ada ketakutan berlebihan seperti itu, apalagi sampai viral ya, sampai viral salah lagi beritanya, gitu ya. Jadi mohon maaf Bu Soimah, mungkin bisa minta maaf juga ke DJP ya, karena sudah bikin viral tapi salah informasinya. Oke teman-teman, kita lanjut tanya jawab. Apabila ada yang silakan bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab kalau bisa. Bapak Henry Awam 23. Malam kok, malam Pak Henry. Mau tanya, misal ada PT bergerak di bidang penjualan tepung, kemudian PT tersebut menjual aset truknya, apakah itu dikenakan PPN? Nah, jadi begini Pak Hendy, prinsip saya seperti ini. Prinsip saya adalah kalau itu truk waktu belinya dia tidak mengkreditkan PPN, masukan, maka dia boleh berargumen ketika dia jual pun dia tidak kenain PPN. Itu argumennya Pak ya. Kalau dia belinya tidak mengkreditkan PPN, maka dia jual pun dia boleh berargumen tidak kreditkan PPN. Nah, tapi ngomong ke AR ya. Nah, tetapi kalau ketika dia belinya dia mengkreditkan PPN masukannya, maka sudah pasti ketika dia jual dia harus mengkreditkan PPN-nya. Harus terbitkan faktur pajak. Gitu sih Pak. Nah, itu prinsip saya. Nah, coba ngomong ke AR. Ada AR yang setuju, ada AR yang nggak setuju. Kalau AR tidak setuju, maka ini tetap terhutang PPN. Itu teman-teman. Karena dia PKP. Kalau dia PKP, maka dia jual apapun itu terhutang PPN. Gitu. Kalau dia tidak mau bayar PPN, dia boleh ngomong ke AR-nya, bilang, "Pak AR, ini truk waktu saya beli, dulu kan saya tidak mengkreditkan PPN-nya, maka boleh dong kali ini pun saya tidak buka faktur." Ngomong ke AR, kalau diterima baru boleh Pak ya. Kalau nggak bisa, tetap mesti buka faktur pajak. Gitu Pak. Nah, semoga terbantu Pak Hendri Awan. Lanjut Bapak Kongki. Konki. Malam kok, malam Pak Konki. Mau tanya, kalau DPP pajak masukan tidak muncul di e-faktur, sudah muncul di aplikasi e-faktur. Oh, tidak muncul di webnya. Bagaimana ya solusinya? Solusinya coba di-refresh terus, Pak. Coba di-refresh terus. Kalau enggak, coba hubungin AR-nya supaya bisa dibantu, Pak. Atau ke penyuluh di KPP, Pak. Coba di-refresh saja sampai bisa. Kalau enggak, coba ke KPP, minta dibantu oleh penyuluh di KPP, Pak. Nah, mestinya sih akan sinkron kok, harusnya kok. Nah, tuh. Semoga bantu, Pak Konki. Lanjut. Ibu Anas Nursyaiful. Malam kawan, malam Bu Anas. Untuk UMKM setelah aturan 7 tahun 0,5%, aturan yang dipakai apa ya kok? Apakah harus pembukuan? Jawabannya tidak harus pembukuan, Bu. Masih boleh pembukuan atau pencatatan. Kalau pencatatan, maka dia menggunakan metode norma. Metode yang dulu itu, metode norma. Di mana pajaknya dikenakan atas penghasilan, penghasilannya menggunakan persentase norma. Gitu, Bu. Itu caranya ya. Mudah-mudahan paham. Intinya adalah kita kembali ke metode norma. Norma. Oke. Tetapi nggak usah khawatir teman-teman, tahun 2025 kan ya, kan 7 tahunnya orang pribadi kan berakhir di Desember 2024. Maka kita akan mulai di Januari 2025. Saat itu presiden sudah ganti, menteri sudah ganti, jadi nggak usah khawatir, siapa tahu diperpanjang, siapa tahu ada perubahan-perubahan lagi. Nggak usah khawatir, masih lama Bu. Gitu. Semoga teman-teman Bu Anas. Bapak Henry Awan 23. Oh, tanya lagi. Apakah PB1 di bisnis hotel itu diakui sebagai pendapatan dan nanti lapor SSPD-nya DPP atas pendapatan hotel include dengan PB1? Dipisah, Pak, dipisah. Jadi DPP ya DPP, PB1 PB1. Jadi PB1 itu seperti PPN gitu. Jadi income dia itu tidak termasuk PB1-nya. PB1 itu pajak untuk negara gitu. Jadi yang dimaksud pendapatan adalah DPP-nya saja. Gitu, Pak ya. Tuh, semoga paham Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Hendri. Bapak Acuang 29, malam kawan. Malam Pak Acuang. Bapak Andri Widianto, malam kok. Malam Pak Andri. Kalau PT lapor badan sekarang, lampiran laporan keuangannya perlu ditandatangan tambah cap nggak ya untuk sekarang?
Perlu Pak, perlu ya. Jadi neraca dan laba rugi ditandatangan, distempel ditandatangan dan distempel oleh direktur. Gitu Pak, oleh PT ya. Itu nanti dilampirkan di scan PDF dilampirkan Pak. Perlu ya. Terus, semoga teman tuh Pak Andri. Bapak Heng Novo. Malam Pak Wan, malam Pak Heng. Kalau saya terlanjur bayar 0,5% bulan-bulan sebelumnya, padahal omset sampai bulan ini belum mencapai 500 juta. Harus gimana? Apa bulan ini perlu bayar 0,5%? Terima kasih. Nah, Pak Heng gampang aja, mulai sekarang berhenti bayar. Oke? Mulai sekarang berhenti bayar, nggak usah bayar lagi Pak sampai akhir tahun. Kalau memang Bapak punya omset masih di bawah 500 juta setahun gitu ya. Nah, yang sudah terlanjur bayar gimana? Yang sudah terlanjur bayar, pilihan pertama adalah dipindah buku. Januari pindah buku ke Desember, Februari pindah buku ke November. Nah, Maret pindah buku ke Oktober. Kalau mau begitu agak repot sedikit, tapi itu boleh. Cara kedua adalah di Januari pun sudah mengakui omset 500 juta, gitu ya. Januari pun sudah mengakui ada omset 500 juta. Tambah tambah dengan omset yang sudah dilaporkan. Gitu. Mudah-mudahan paham Pak ya. Di Januari pun sudah mengakui ada omset 500 juta, sehingga yang Bapak sudah bayarkan sudah dianggap betul. Oke. Nah, mulai sekarang, mulai masa April atau masa Maret ini berhenti, nggak usah bayar lagi Pak, nggak usah bayar lagi. Bapak nanti bayar kalau memang sudah betul-betul melewati 500 juta omsetnya. Itu Pak. Mudah-mudahan paham Pak ya, kalau nggak boleh join ke PSDP. Oke Pak Heng, makasih Pak Heng. Bapak Bits SBY. DJP bilang, berdasarkan data OSS dan KMS, padahal saya nggak membangun apa-apa. Mungkin pas ngisi OSS saya pakai kira-kira. Harusnya gimana sih cara isi OSS, SPT, dan akta notaris? Terus gimana cara jelaskan ke AR? Mengenai apa ini Bapak Bits SBY? Mungkin kayaknya di awalnya ada kata-kata yang ketinggalan deh. Mengenai apa tadi? Bapak nggak usah khawatir. Kalau memang datanya salah, klarifikasi saja. Jadi itulah fungsi SP2DK ya. Kalau memang DJP kasih datanya salah, diklarifikasi aja. Bilang ke DJP, Pak, data itu salah Pak, yang benar begini. Gitu. Kasih tahu ke DJP yang benar bagaimana. Data-data OSS kan bisa aja salah itu, biasa aja. Kan kadang-kadang orang asal ngisi aja waktu ngisi OSS. Atau bikin NIB kan asal-asal isi. Ya nggak apa-apa juga. Kita klarifikasi aja. Ibu tinggal klarifikasi ke DJP yang benar yang bagaimana. Oke. Mengenai akte notaris, ngomong ke notaris aja sih. Ngomong ke notaris, mestinya nggak ada masalah sih, Bu. KMS ya. Kalau memang tidak ada KMS, nggak usah bayar KMS. Itu sih, Bu. Nah, semoga bantu, Pak Bits SBY. Lanjut, Bapak Henry Awan 23. Kok SPT Badan pada tahun ini kan bulan April, banyak liburnya, apalagi libur Lebaran. Apakah ada surat edaran yang mengatur kalau SPT dimundurin jadi Mei? Tidak, Pak, tidak ya. Jadi SPT Badan tidak akan dimundurkan di Mei, tetapi wajib pajak punya hak untuk meminta perpanjangan SPT, gitu Pak. Jadi wajib pajak boleh meminta perpanjangan waktu pelaporan SPT sampai 30 Juni. 30 Juni ya. Jadi dikasih waktu tambahan 2 bulan. Oke? Jadi nggak usah khawatir, siapapun yang namanya badan, CV, PT, PT perorangan boleh memperpanjang secara mandiri, ya, meminta mengajukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan sampai 30 Juni. Oke, 30 Juni melalui surat. Nama suratnya apa? Bisa melalui online ya, Pak. Bisa melalui online yang namanya IPSTP ya. Elektronik perpanjangan SPT ya. PSPT gitu. Nah, tinggal masuk ke DJP online, pilih menunya, menu untuk IPSPT, ya, perpanjangan SPT. Bapak perlu bikin neraca dan laba rugi performa ya. Neraca dan laba rugi performa yang cuman draft dulu, yang belum final, tetapi sudah boleh ditandatangan ya, ditandatangan dan distempel, dikirimkan kepada DJP. Nah, dengan begitu, maka boleh diperpanjang sampai 2 bulan masa pelaporan SPT tahunan badan. Oke, tetapi ini hanya mengkompensasi pelaporannya saja ya, hanya mengkompensasi pelaporannya saja sehingga tidak perlu bayar denda yang 1 juta itu. Jadi nggak usah bayar denda 1 juta gara-gara terlambat lapor, karena tidak terlambat ya. Nah, ditambah 2 bulan dianggap tidak terlambat. Gitu Pak. Nah, semoga membantu Pak Henry. Ya, teman-teman tidak perlu khawatir kalau mau libur silakan libur, boleh diperpanjang 2 bulan. Bapak Chanutami 48. Malam kok. Oh, malam Bu Chanutami. Mau tanya kok, kalau SPT Badan 2022 statusnya LB, PT perlu bayar angsuran PPh 25 selama tahun 2023 nggak kok?
Jika perlu, cara perhitungan dasarnya dari mana kok? Oke, yang pertama adalah Bu Chanutami, tidak boleh ya SPT LB ya, haram SPT tahunan LB ya, tidak boleh ya. SPT tahunan jangan sampai LB. Oke, Ibu harus bikin SPT ini menjadi KB, menjadi kurang bayar. Oke, caranya gimana? Cara yang selalu saya sarankan adalah uang PPh 25-nya sebagian. Oke, jadi PPh 25-nya sebagian tidak dikreditkan, sebagian di jurnal menjadi beban pajak yang kemudian dikoreksi fiskal. Oke, jadi langkah pertama adalah SPT tahunan dibikin KB dulu ya, dibikin kurang bayar dan jangan sampai LB. Kemudian PP 25 bagaimana tahun depan? Tetap perlu dibayar, tetapi angkanya itu mengikuti SPT yang terbaru ini. Gitu. SPT yang terbaru ini kan KB-nya berapa kan? Tinggal hitung aja. KB-nya berapa, nanti tinggal dibagi 12. Gitu. Perhitungannya ya. Kalau memang PP25 dibuang semua, maka PP25 tahun 2023 itu harusnya nol, harusnya nol. Kalau memang semua PP25 sampai dibuang sampai segitu banyak LB-nya. Gitu sih, Bu. Ya gitu, Bu ya. Jangan sampai LB ya, Bu, SPT. Nah, SPT tahunan harus kurang bayar. Nah, semoga bantu, Bu Tami. Ibu Teresia Albertus. Selamat malam, Pak. Malam, Bu Teresia. Kalau SPT 2019 dibetulkan tahun 2023, apakah kadaluarsa SPT 2019 tetap 2023? Tetap sama, Bu. Tetap sama ya. Kadaluarsa 2019 itu bukan 2023 ya, tapi 2024. Mohon maaf, 2024 ya. 2024. 2023 ini masih 18. 2024, Bu. Mohon maaf, 2024 baru kadaluarsa ya, bukan 2024, bukan 2023. Tetap kok, tetap kadaluarsa di waktu yang sama. Gitu. Dan mohon bantu, Bu Teresia. Bapak Irawan Aldian. Pak Wan izin bertanya, kalau CV terima dividen dari PTA, bebas pajak nggak? Jawabannya bebas, Pak. Yang namanya badan menerima dividen, itu sudah pasti bukan objek pajak. Gitu. Tidak perlu diinvestasikan lagi. Investasi ataupun non-investasi, yang namanya badan menerima dividen dari badan, itu sudah otomatis bukan objek pajak. Gitu, Pak. Nah, semoga bantu, Pak Irawan. Ibu Josephine. Malam kok. Malam, Bu Josephine. Mau tanya, kalau ikut STP itu dapat apa saja? Itu semacam training kah? Dan berapa lama? Jadi yang pertama dapat grup Telegram, Bu. Dapat grup Telegram eksklusif, bisa tanya jawab setiap hari. Jadi tiap hari bisa tanya jawab, akan saya jawab kalau saya sempat ya. Mudah-mudahan selalu ada waktu tiap hari saya akan balas tanya jawabnya. Kemudian ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Kemudian ada materi-materi sedikit di website. Nanti ada members area, ada materi-materi video-video dari saya. Nggak banyak sih, cuma ada beberapa materi-materi video. Gitu, Bu. Nah, selamat bergabung, Bu. Mudah-mudahan bisa bergabung. Semua bantu, Bu Josephine. Lanjut. Ibu Marlin 4530. Selamat malam kok, sehat selalu ya? Sehat selalu. Makasih Bu Marlin, sehat-sehat semuanya. Oke. Ibu Anita Septiani 79. Malam kok, malam Bu Anita. Jasa angkutan oleh orang pribadi dipotong PPh 23 atau PPh 21 ya kok? Eh, lebih aman PPh 21 lah Bu. Nanti kan tinggal minta KTP-nya, potong PPh 21 aja deh sebagai kategori yang bukan pegawai, lebih aman sih. Kalau PP 23 boleh juga sih jasa angkutan. Cuman kalau karena ini orang pribadi, kalau saya sih lebih cenderung ke PPh 21 aja. Karena si penerimanya, si subjeknya orang pribadi. Gitu, Bu. Nah, semoga bantu Bu Anita. Ibu Marlina 168. Malam kok, malam Bu Marlina. Kalau CV tahun 2022 terlanjur UMKM, padahal sudah nggak boleh. Kira-kira bagaimana resikonya ya? Pembetulan SPT, Bu. Pembetulan SPT ya. Kan ini CV ya. Oh, tinggal pembetulan aja. Yang sudah dibayar dipindah bukukan. Yang sudah dibayar dipindah bukukan menjadi PPh 29. Gampang, Bu, gitu doang kok. Jadi yang sudah dibayar kan total-total yang 12 lembar nih yang sudah dibayar nih. Nah, tinggal di PBK menjadi PPh 29 SPT tahunan. Udah beres. Gitu, Bu. Nah, saya mohon bantu Bu Marlina. Bapak Kongki. Malam kok, malam Pak Kongki. Mau tanya kalau DPP di web e-faktur beda dengan yang di aplikasi e-faktur. Oke, ya, coba di itu Pak, coba diupdate terus ya. Coba diupdate terus, mestinya sama. Kalau memang berbeda, coba diupdate terus ya. Update terus dan coba ke penyuluh ke KPP juga bisa dibantu sih. Mestinya sih sama sih, diusahakan sama aja. Di refresh terus Pak. Nah, saya mohon bantu Pak Kongki. Bapak Edward E D 97.
Pak Wan, ya Pak Edward. WP CV UMKM 2022 mulai tarif pasal 17. Lapor SPT di April 2023. Oke. Kapan harus bayar PPh 25? Oh, bulan depan, Pak, setelah sudah ada SPT tahunan ya. Apakah Januari sampai Maret 2023 sudah terhutang? Setahu saya sudah. Atau mulai masa April bayar Mei dibagi 9 atau 12 bulan. Terima kasih kok. Kalau saya, Pak, cenderungan saya adalah tetap dibagi 12 dan tetap dibayar mulai Januari. Kecenderungan saya seperti itu, Pak. Gitu. Ada sih orang yang bilang, "Oh, nggak bisa dong, mesti setelah SPT tahunan dong. Kalau gitu mestinya mulai masa April kan, mulai masa April berarti kan dibagi 9. Mulai masa April yang dibayar di bulan Mei," gitu. Boleh juga gitu sih, cuman agak jelek nanti, Januari sampai Maretnya jadi kosong kan. Kalau saya sih lebih cenderung, bagi 12 mulai Januari. Kalau saya sih lebih cenderung begitu, Pak. Nah, semoga bantu Pak Irwan. Bapak Huis Peters. Tanya Bang, ya Bang, kalau hutang apakah masuk ke harta di SPT atau terpisah? Salam. Oke, kalau hutang masuk juga Pak, masuk di bagian harta tapi di bawah ada satu kategori namanya hutang. Gitu Pak ya. Jadi di lembar yang bagian harta, itu kan di atasnya harta, di bawahnya hutang. Nah, yang hutang Bapak itu laporkan di bawah. Oke. Yang di bawah adalah lapor nilai hutangnya, yang di atas adalah nilai lapor hartanya. Kan hutang ini kan bisa berupa jadi harta kan. Bapak kan mungkin berhutang 10 gitu. 10 ini kan mungkin dibeliin motor, dibeliin tabungan atau apa kan. Nah, maka yang motor masuk di bagian harta, yang hutang tetap di bawahnya. Gitu, Pak. Nah, semoga terbantu, Pak. Pak Huis Peters. Bapak Konki, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak Konki. Lanjut, Bapak Riki 46. Kalau faktur 2022 dibuat yang pakai NIK masih direferensi di e-faktur, apakah diakui sebagai faktur cacat? Oke, diulang ya. Faktur 2022 dibuat yang pakai NIK masih direferensi di e-faktur. Apakah diakui sebagai faktur cacat? Mestinya enggak sih, Pak. Mestinya enggak ada masalah. Pakai NIK kan boleh. Pakai NIK boleh kok. Yang nggak boleh itu nggak ada NIK, nggak ada NPWP. Gitu, Pak. Nah, semoga bantu Pak Riki. Bapak Ale Indo. Oh, mau tanya. Kalau ada badan UMKM mau lapor SPT 2022, omset 2022 kira-kira beberapa ratus juta, tapi nggak pernah bayar PPh UMKM tiap bulan. Bisa bayar sekaligus April ini untuk Desember 2022? Jawabannya tidak bisa, Pak. Jadi Bapak tetap perlu direkap Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan dibayar setiap bulan tersebut, Pak. Gitu ya. Jadi jangan punya kebiasaan digabungin ke Desember, jangan. Setiap bulan tetap mesti direkap dan dibayarlah pajak sesuai dengan bulan tersebut. Gitu, Pak. Jangan direkap di Desember, jangan. Tiba-tiba di Desember berapa gitu, omset gede gitu kan, jangan. Setiap bulan, harus setiap bulan dibayar sesuai dengan bulan-bulan tersebut. Gitu, Pak. Itu yang betul. Semoga bantu Pak Ale. Ibu Marlina 168. Satu lagi kok. Kalau bunga jasa giro CV tidak termasuk objek penghasilan dalam perhitungan PPh kan ya? Makasih kok. Bunga jasa giro, betul Bu, betul ya. Jadi bunga jasa giro di komersil tetap ada, tetapi di koleksi fiskal negatif, gitu. Di koleksi fiskal negatif sehingga itu tidak muncul ketika ngitung fiskalnya. Gitu sih Bu. Sudah betul Bu, di koleksi fiskal. Semoga bantu Bu Malina. Bapak Mister Lung 88. Malam kok, malam Bapak Mister Lung. Ada teman saya mau pakai pajak final 0,5%. Memang syaratnya menurut AR-nya minimal omset harus 500 juta baru bisa diterbitkan suket PP23 ya? Jawabannya tidak, Pak. Jawabannya tidak ya. Mau berapapun omsetnya tetap boleh terbit suket PP23. Ini mungkin AR-nya agak error dikit. Minta peraturannya, Pak. Ngomong ke AR, dasar aturannya bagaimana? Gitu. Di Undang-Undang nomor berapa, di PMK nomor berapa yang bilang suket itu baru bisa kalau sudah punya omset 500 juta ke atas. Tidak ada undang-undang seperti itu. Tidak ada aturannya. Jadi, klarifikasi ke AR aja. By the way, suket itu bisa otomatis, Pak, pakai sistem, tidak perlu ke AR. Suket boleh langsung ini kok, boleh langsung ke DJP online, minta secara online. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Lung. Bapak Wijayanto De. Malam kok, malam Pak Wijayanto. Mau tanya, orang pribadi punya kos-kosan, lebih dari 10 kamar, termasuk pajak daerah. Oke. Untuk SPT tahunan pendapatannya diakui di lampiran berapa ya? Terima kasih. Nah, dia tetap boleh menggunakan 0,5%, Pak.
dia tetap boleh menggunakan 0,5% kalikan omset, berarti dia masuk kategori UMKM. Masuk kategori UMKM yang bayar 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta omsetnya. Gitu, Pak. Metode UMKM biasa saja. Semoga bantu, Pak Wijayanto. Bapak Melalamo. Malam kok, malam Pak Lalamo. Kalau rekening CV masih campur sama rekening pribadi, gimana ya? Ah, mulai hari ini, Pak, mulai besok jangan lagi dicampur. Nggak boleh, itu haram. Ya. Jadi orang Indonesia ini begini nih, kebiasaan. Rekening CV, rekening pribadi dicampur aduk. Nanti orang pribadi yang berhutang, uangnya masuk ke PT. PT berhutang masuk ke pribadi. Orang pribadi beli mobil, pakai nama PT dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan ya teman-teman ya, jangan. Nggak boleh bercampur yang namanya CV ataupun PT dengan pribadi. Tidak boleh bercampur gitu ya. Nah, jadi yang sudah tercampur, Bapak coba otak-atik lagi, Pak. Jadi Bapak coba otak-atik yang sudah bercampur, dianalisa nih, mana sih uang masuk, uang keluar yang miliknya CV, nanti tinggal di jurnal di CV saja, Pak. Di jurnal di CV sebagai kas atau sebagai mungkin rekening atas nama pribadi. Itu sih, Pak. Yang sudah terlalu gitu ya, yang sudah terlanjur gitu ya. Nah, itu bisa di jurnal sesuai dengan kondisi sebenarnya, tinggal dipilih-pilih saja. Nah, ke depannya jangan lagi, Pak. Ke depannya jangan lagi ya, teman-teman. Jangan lagi mencampur adukan rekening PT atau CV dengan rekening pribadi. Tidak boleh. Gitu ya, harus dipisah. Ini dua entitas yang berbeda. Gitu ya. Gitu, Pak. Semua teman-teman Pak Lalafo. Ibu Desi C 9114. Malam kok, malam Bu Desi. Mau tanya, kalau perusahaan jasa penerbitan musik RBT, tetapi ada jual minuman walet seperti Real Food, itu apakah bisa digabung jadi satu laporan keuangannya? Bagaimana cara buat laporan laba ruginya? Apakah boleh digabung atau tidak? Jawabannya boleh digabung. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini dua jenis objek yang berbeda secara PPh final gitu ya? Apakah RBT itu PPh final atau nggak final, Bu? Saya juga nggak tahu nih PPh-nya final atau tidak final. Kalau dia tidak final, berarti gabungannya semuanya gitu. Tetapi kalau dia PPh-nya final, dia ada tarif khusus, maka yang minuman itu mesti dipisah. Laporannya sama, tetapi dia mesti pecahin yang mana yang omset minuman, yang mana omsetnya RBT. Gitu. Kalau memang yang RBT itu adalah sudah PPh final khusus. Tetapi kalau tidak ada undang-undang khususnya, maka digabung semua aja. Gitu. Gitu sih, Bu. Digabung aja sih kalau saya bilang kayaknya sih campur aduk ya. Kecuali dia ada undang-undang khusus. Kalau dia ada undang khusus, maka satu laporan dia mesti pisahkan yang mana RBT, yang mana minuman walet. Gitu, Bu. Semua teman tuh Bu Desi. Bapak Ferry Is 30. Malam kawan, malam Pak Ferry. Laporan SPT badan diundur nggak nih? Bentrok sampai benjol sama liburan. Nggak usah ini Pak, tidak usah diundur. Bapak boleh mengajukan mengundurkan sendiri. Bapak boleh mengajukan perpanjangan SPT sendiri secara online sekarang ya. Di DJP online ada menunya yang namanya IPSPT ya. Elektronik perpanjangan SPT. Silakan diajukan, akan dikasih waktu 2 bulan ya, 2 bulan sampai 30 Juni. Gitu Bu, Pak Ferry. Teman-teman tuh Pak Ferry. Teman-teman silakan liburan, boleh perpanjang kok 2 bulan. Ibu Niluh Putu Apriyanti Kemara. Malam kok, malam Pak Putu. Kok bos saya beli tanah isi bangunan. Saya menyusutkan bangunannya bagaimana? Apakah mengikuti PBB-nya, nilai bangunan dan tanahnya? Ikuti kondisi sebenarnya, Pak. Eh, oh, maksud Ibu mau memisahkan nilai tanahnya gitu ya? Memisahkan nilai tanahnya. Coba Ibu konsultasi ke AR bagaimana cara memisahkan antara tanah dan bangunannya. Tanah dan bangunannya, ya saya rasa bisa itu sih, bisa pakai meter persegi sih. Jadi berapa meter persegi mungkin dipecahin sehingga dapat tuh angkanya nilai tanahnya berapa, nilai bangunannya berapa. Mudah-mudahan bisa dipecah begitu ya. Coba ngomong ke AR Bu biar nggak salah. Jadi Bu pecahin aja per meter perseginya dipecahin yang tanah berapa, yang bangunan berapa, kemudian bilang ke AR. Bu, Pak AR begini loh cara saya misahinnya boleh apa enggak gitu. Supaya dapat ini dulu, dapat approval dulu dari AR. Yang mau tuh Bu Putu atau Pak Putu? Ibu Siandayani 59. Pak Awan, CV itu apa yang perlu di neraca dan laba rugi dan apalagi ya harus di stempel. Eh, Setahu saya cuma dua sih Bu, cuma dua itu doang sih Bu Sian. Neraca laba rugi doang. Neraca laba rugi di print, ditandatangani, di stempel, udah gitu doang sih Bu. Kemudian diupload ke DJP online-nya ketika lapor.
Itu doang sih, Bu. Data laboratorium doang. Nah, saya mau ngatakan tuh, Bu Sian. Bapak Putu, Pak, kalau usaha jasa visa, kita kan bayar ke imigrasi e-billingnya. Sebenarnya income kita kan hanya dari jasa. Kalau dihitung dari bruto sama dengan e-billing plus jasa, kita artinya kita mengakui omset besar. Tidak Pak, yang e-billing nggak usah diakui sebagai omset. Yang sifatnya reimburse, yang sifatnya cuma numpang lewat, yang sifatnya cuma bantuin orang bayar pajak, itu tidak usah dianggap sebagai omset. Gitu Pak. Sama kayak saya nih, kan saya konsultan pajak nih. Saya bantuin orang bayar pajak dong. Nah, jadi orang transfer ke saya bayar ke pajak gitu. Itu tidak saya akui sebagai omset. Kalau saya akui itu bisa bisa ini bisa meledak omsetnya gitu ya. Jadi tidak, kita hanya mengakui omset atas jasanya saja, Pak. Ya, tidak atas yang e-billing-nya. Gitu, Pak. Nah, semua terbantu Pak Pak Putu. Ibu Endang Dwiyati, jika SPT Badan LB dibuat nihil, apakah harus membayar PPh 25? Tergantung, Bu. Nihil itu kan bukan berarti tidak ada apa namanya PPh badan ya. Nihil itu kan bisa aja sudah ada PPh 25 yang dikreditkan. Selama masih ada PPh 25 yang dikreditkan, maka selalu akan ada PPh 25 lagi untuk tahun berikutnya. Itu, Bu. Itu ya. Jadi kalau Ibu masih mengkreditkan PPh 25 sebagian, maka otomatis masih ada PPh 25 untuk tahun berikutnya. Itu, Bu ya. Jadi coba dihitung lagi di SPT tahunannya, berapa sih nilai PPh badannya. Nilai PPh badan inilah setelah dikurangi PPh 23, barulah dibagi 12. Itulah PPh 25 tahun berikutnya. Gitu, Bu Endang. Saya mau ngatakan itu, Bu Endang. Ibu Dahlia Lita. Selamat malam, Pak Wan. Malam, Bu Dahlia. Saya Santoso. Oh iya, Pak Santoso. Tahun 1992 beli rumah 270 meter persegi. 1995 renovasi setengah bagian. Rumah dari belakang menambah 2 lantai. Dan 5 tahun kemudian menambah lantai 2 yang bagian depan. Apakah kena PPN? Tergantung jumlahnya Pak, berapa lantai 2. Coba Bapak hitung deh. Kalau nilai yang Bapak bangun itu lebih dari 200 meter persegi, sekali bangun ya Pak ya, sekali bangun ya, bukan melewati 5 tahun itu diakumulasi, tidak. Sekali bangun itu nyampe nggak 200 meter persegi? Kalau sekali bangun melewati 200 meter persegi, maka Bapak harus bayar KMS ya, KMS 2,2%. Gitu Pak. Coba dihitung aja berapa nilai pembangunannya, berapa meter persegi. Nah, sudah mengerti bantu Pak Bu Dahlia. Bapak Melalamo, kok kalau SPT 2022 baru pakai 1770 karena ada komisi. Tapi SPT-nya lupa minta NPPN. Karena per akhir 2022 sudah tidak terima A1. Oh, tidak masalah, Pak. Jadi NPPN itu kalau tidak ada ya sudah, maka Bapak akan menggunakan full 100% gitu. Bapak tidak menggunakan norma gitu doang sih, nggak ada masalah. Tanpa NPPN boleh-boleh aja. Cuman Bapak jadinya penghasilannya tidak pakai norma, jadinya langsung 100% dikenai pajak seperti biasa. Gitu sih, nggak masalah Pak, sudah terlanjur. Gitu. Semua teman tuh Pak Lalamo. Bapak Alfianor 12. Untuk aset yang dibeli secara kredit atau leasing, secara fiskal dikoreksi setelah masa kredit leasingnya tadi sudah selesai, apakah penyusutan diakui oleh pajak? Setahu saya Pak, bukan di akhir ya, tetapi di awal Pak. Setahu saya ketika Bapak sudah memiliki barangnya, maka sudah boleh mulai diakui penyusutannya. Setahu saya sih seperti itu sih Pak. Gitu. Bukan setelah selesai leasing ya. Kalau sudah selesai leasing, bisa aja sudah habis nilainya. Gitu, Pak. Setahu saya seperti itu, Pak. Kalau Bapak masih ragu-ragu, coba cek ke Google atau ke penyuluh di KPP, Pak. Nah, saya mohon bantu, Pak Alfi. Bapak Bits SBY. Gini kok, PT sudah lapor SPT 2015. Terus 2019 migrasi data dari siup manual ke OSS. Jadi seakan-akan PT baru berdiri 2019, oke? Dan ada kegiatan membangun sendiri dan diminta tarif KMS, padahal nggak bangun apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Bu. Ibu tinggal bikin aja surat resmi. Ibu bikin surat resmi, surat balasan SP2DK, jelaskan bahwa saya tidak membangun apa-apa tahun 2019. Yang terlihat di OSS itu hanyalah perubahan sistem. Jelaskan secara tertulis, Bu, biar nggak bingung. Gitu ya, Bu ya. Jelaskan secara tertulis di bahwa di OSS itu hanyalah proses administrasi, sedangkan fisiknya saya tidak membangun apa-apa. Jelaskan secara tertulis di surat. Gitu, Bu. Nggak usah bayar KMS kalau memang nggak ada bangun. Gitu. Semua teman tuh Bu Pak Bits SBY.
Ibu Siana ini 59. Pak, kalau sudah isi SPT dan sudah terlanjur masuk dan neraca laba rugi tidak distempel, bagaimana solusinya? Kalau saya sih biarin aja Bu, biarin aja, udah nggak usah khawatir, kita move on ke klien yang berikutnya. Jadi itu hanyalah hanyalah administrasi saja, belum pernah juga dipermasalahkan gara-gara tidak distempel, gitu sih, Bu. Paling nanti disuruh lengkapi, paling di WA sama AR kan, "Oh, ini belum distempel nih, tolong diminta dong yang stempelnya." Ya udah kita kirim via WA atau via email yang sudah distempel gitu doang sih, Bu. Tidak akan sampai gara-gara itu kemudian SPT dibatalkan lah atau dianggap tidak dilapor, enggak juga sih. Belum pernah mengalami seperti itu. Nggak apa-apa, Bu, sudah terlanjur Ibu biarkan saja, move on ke yang kerjaan berikutnya, Bu. Gitu. Semoga membantu, Bu Sian. Bapak Ibu Maya Mayas. Oh Awan, buat SPT 1770 di e-filing web, gimana caranya? Tidak bisa Bu, yang 1770 harus pakai e-form. Pakai cara yang e-form ya? Oh iya betul Bu. Ya betul Bu Maya. Jadi 1770 itu wajib menggunakan e-form, tidak bisa pakai e-filing web. Gitu Bu. Lebih enak e-form sih Bu, lebih enak e-form. Kalau saya sih selalu pakai e-form. Gitu. Semoga teman-teman Bu Maya. Ibu Josephine. Oh, CV selama ini salah memotong PPh 23 dari upah mandor. Kan harusnya PPh 21. Bagaimana untuk yang sudah terlanjur dipotong? Thanks. Nggak ada masalah, Bu. Nggak masalah, Bu Josephine. Yang sudah dipotong, biarkan saja. Biarkan saja. Bagi si mandor itu tetap boleh dikreditkan seperti biasa. Nggak ada masalah kok. Jadi orang pribadi boleh terima 21, boleh terima 23, nggak apa-apa. Gitu. Orang pribadi boleh-boleh aja terima Bu dipotong PPh 23, nggak ada masalah. Nah, Ibu sudah memotong 23, ya sudah nggak apa-apa, biarkan saja. Nah, untuk selanjutnya, ke depannya Ibu baru potong PPh 21, diganti, gitu. Yang sudah terlanjur nggak ada masalah. Paling nanti kalau ditemukan di pemeriksaan, ya tinggal disuruh bayar selisihnya aja. Selisih yang harusnya 2,5%, Bapak Ibu sudah potong 2%, tinggal bayar 0,5-nya, gitu doang sih. Itu pun kalau diperiksa, gitu. Jadi saya rasa sudah betul, biarkan saja, tinggal ke depannya aja dibenerin. Gitu, Bu. Nah, saya mau ngomong itu, Bu Josephine. Ibu De Cie 9114. Oh, PT jika nggak ada omset lagi, apa boleh lapor nihil atau tetap harus KB? Boleh Bu, boleh Bu Desi. Yang namanya PT nggak ada omset ya lapor nihil, tidak perlu dipaksakan KB, tidak perlu ya itu ketakutan berlebihan juga ya. Jadi teman-teman tidak perlu dipaksakan KB kalau memang nihil gitu. Yang tidak boleh itu LB. Kenapa tidak boleh LB? Karena pasti diperiksa gitu. Jadi jangan LB. Tetapi kalau memang nggak ada omset ya udah lapor nihil aja apa adanya, nggak ada masalah gitu Bu. Tidak perlu dipaksain LB. Dan mohon bantu Bu Desi. Ibu Siandayani 59. Kirimnya via PDF itu apa saja ya Pak Awan kalau CV? Sama Bu, cuma dua. Jadi neraca dan laba rugi. Itu doang sih Bu. Neraca dan laba rugi ditandatangani dan distempel. Itu doang sih Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Sian. Bapak Huis Peters. Untuk data hutang, apakah dimasukkan di harta di SPT? Atau tetap hanya di kolom hutang? Di kolom hutang Di kolom hutang, Pak. Jadi hutang masukin di kolom hutang, tetapi kan hutang ini sudah berubah jadi harta kan? Hutang ini kan mungkin dibelikan motor, dibelikan mobil. Nah, mobilnya itu masuk ke bagian harta. Oke, Pak? Yang harta adalah masuk nilai hartanya, barangnya. Hutangnya adalah nilai hutangnya. Gitu, Pak. Supaya nggak salah ya. Teman-teman tuh Pak Hus, Peter. Lanjut Ibu Ling Jakarta 2018. Malam Pak Wan, malam Bu Ling. Mau tanya, jika kakak menghibahkan rumah kepada adik kandung, yang bayar pajak dan pelaporan SPT tetap si kakaknya. Sertifikat atas nama kakaknya. Bisakah? Kalau gitu nggak ada hibah, Bu. Kalau itu nggak ada hibah. Kan si kakak kasih ke adik. Tetapi yang bayar pajak tetap si kakak, yang dilapor tetap di SPT si kakak, sertifikat masih nama kakak. Jadi nggak ada hibah. Tidak terjadi hibah. Itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau gitu. Tetapi nggak bisa ya, nanti barang ini nanti tidak bisa dilapor ke adiknya. Nggak bisa, karena tidak boleh hibah antara kakak beradik. Nah, hibah itu hanya boleh ke orang tua kandung. Jadi nanti si kakak hibahkan ke bapaknya dulu, kemudian bapaknya hibahkan ke adiknya. Nah, itu baru boleh. Gitu. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Ling. Lanjut. Bapak Maya, Ibu Maya. Lanjut kok. Kalau baru mulai di audit setelah prediksi 3 bulan dari sekarang, lebih baik lapor on time dengan report report in-house ya. Betul Bu, betul. Lapor aja, lapor sesuai dengan report in-house. Nanti kalau laporan auditnya sudah terbit, pembetulan saja. Gitu. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja.
Gitu, Bu. Ya. Semoga bantu, Bu Maya. Ibu Endang Dwiyati, jika pegawai freelance selama 3 bulan dapat fee 3,5 juta per bulan, apakah harus dipotong PPh 21? Eh, Kalau saya sih potong aja deh, Bu. Potong aja lebih aman ya. Jadi dia kan bukan pegawai tetap ya. Bukan pegawai tetap, dia hanya freelance. Kalau saya sih potong aja lah, lebih aman. Potong PPh 21 yang kategori bukan pegawai, di biasa. Gitu, Bu. Semoga tentu, Bu Endang. Bapak Huis Peters, dana hutang dari bank apakah dimasukkan ke dalam daftar harta di SPT? Dana hutang dari bank apakah masuk di daftar harta? Masuk, Pak, masuk Huis Peter. Bapak Huis Peter, masuk ya. Jadi banknya dilapor di bagian harta, hutangnya lapor di bagian bawah. Oke, contoh nih Bapak dapat hutang dari bank A senilai 100 gitu ya. Nah, 100 ini masuk ke sebuah bank. Nah, yang bank ini dilaporkan di bagian harta sebagai bank, kemudian hutangnya laporkanlah ada hutang kepada dari si PT A ini atau dari bank A ini senilai 100. Jadi di harta 100, di hutang 100. Jadi cocok. Gitu Pak ya. Nah, sudah mau ngatur tuh Pak Hus. Bapak Chanu Tami 48. Oh Ibu, maaf kok nanti bertanya. Untuk status SPT LB, jadi yang LB berasal dari PPh 22 kok. Rencana mau restitusi. Oh, oke. Untuk angsuran PPh 25 tahun 2023, hitungnya jadi dari pajak tahun 2022 dibagi 12 gitu ya kok. Oke. Silakan Bu restitusi ya. Berarti kan Ibu sudah sengaja mau restitusi, berarti sudah siap dengan pemeriksaan, nggak ada masalah, langsung diproses. Nah, PPh 25 tahun berikutnya adalah PPh badan dikurangi dulu Bu dari PPh 25-nya, PPh 22-nya dibagi 12. Nah, berhubung PPh 22-nya itu eh, menyebabkan LB, maka PPh 25 ini nihil. Gitu Bu. Jadi sorry. Jadi sudah betul ya. PPh 25 Ibu akan nihil tahun depan karena Ibu PPh 22-nya itu sudah melebihi dari yang seharusnya dibayar. Itu Bu. Jadi nggak usah bayar Bu, nggak usah bayar PPh 25 untuk tahun 2023. Sudah betul, Bu. Sudah mengatakan itu, Bu Tami. Ibu Josephine. Oh, suket UMKM apakah diminta satu kali saja atau tiap transaksi ya? Satu kali saja, Bu. Satu kali saja berlaku untuk sampai expired suket UMKM-nya. Nah, coba Ibu minta suketnya, nanti di situ ada keterangannya tuh. Di situ ada keterangan, Ibu akan qualified UMKM ini sampai tanggal 31 Desember tahun berapa. Nah, tahun itulah yang Ibu pakai sebagai dasar untuk berakhirnya suket tersebut. Gitu, Bu. Cukup sekali saja. Dan mengatakan itu, Bu Josephine. Ibu Endang Dwiyati, jika PT berdiri 2019 dan selama ini menggunakan tarif PPh Badan 11%, apakah bisa mengajukan suket PPh 0,5%? Tidak bisa, Pak, sudah tidak bisa. Yang pertama dia sudah lewatin 3 tahun, kan 19, 21, 20, 21 kan sudah lewat. Jadi sudah lewatin 3 tahun, sudah tidak bisa menggunakan 0,5%. Dan sebuah PT yang sudah pernah menggunakan PPh Badan 11% sudah tidak bisa kembali ke UMKM. Gitu, Pak. Jadi Ibu Endang sudah lupakan yang 0,5%, mulai sekarang kembali ke PPh Badan seperti biasa. Nah, dilanjutkan seperti biasa PPh Badannya. Gitu, Bu. Kalau mau menggunakan 0,5%, Ibu mesti bikin PT baru. Mungkin PT perorangan boleh dibikin baru. Gitu, Bu Endang. Saya mau katakan itu, Bu Endang. Bapak Gunartiku, malam kok. Malam, Pak Gunartiku. Bapak Edward 97. Kawan, berarti PPh 25 Januari-Maret baru dibayar April ini setelah lapor SPT. Betul Pak, kalau saya begitu. Apakah akan kena denda? Terima kasih kok. Jawabannya iya akan kena denda. Untuk Januari, Februari akan kena denda. Untuk yang Maret belum dong. Untuk yang Maret kan masih bisa sampai tanggal 15 April ini kan. Kalau 15 April belum dapat SPT tahunan, berarti kan bulan Mei baru bayar atau bulan April akhir baru bayar, berarti terlambat semua. Dan Januari, Februari, Maret. Setahu saya sih seperti itu, Pak. Gitu. Tapi ada orang yang enggak, ada orang yang baru bayar setelah SPT tahunan, dia baru bayar mulai masa April. Itu juga enggak saya tolak sih. Cuman kalau saya lebih cenderungnya dibagi 12 tetap Januari. Karena kan sebenarnya kan kewajiban untuk menghitung SPT tahunan itu sudah ada sejak Januari sebenarnya. Gitu. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Irwan. Ibu Maria Ma'arif. Malam, malam kok. Malam Bu Maria. Jika suami istri sama-sama punya usaha dan masing-masing punya NPWP,
Itu cara lapor SPT-nya seperti apa ya? Terpisah atau bisa digabung? Oke, jawabannya adalah masing-masing lapor SPT, Bu. Masing-masing harus lapor SPT karena masing-masing punya NPWP. Oke. Nah, tetapi dalam rangka menghitung PKP, itu omset harus digabung. Gitu, Bu. Jadi 4,8 M itu tidak boleh dilewatin oleh gabungan kedua ini. Gitu, Bu. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham mungkin boleh join ke PSTP, Bu. Nah, ke depannya kalau memang dia tidak mau pisah NPWP lagi, dicabut aja NPWP istrinya. Jadi NPWP istri boleh dicabut, gabungkan dengan suami. Itu yang betul ke depannya. Itu, Bu. Nah, semoga bantu, Bu Maria. Ibu Josephine, saya lagi kok. Kontraktor, apakah bisa ya jasanya ada yang dipotong PPh 4 ayat 2 dan ada yang dipotong PPh 23? Jawabannya bisa-bisa aja, Bu. Yang benar yang mana ya? Yang benar adalah semuanya 4 ayat 2, itu lebih gampang. Kalau dipotong 4 ayat 2 berarti masuk biaya pajak ya, lalu dikoreksi fiskal ya. Betul, Bu. Betul. Jadi kalau kontraktor udah nggak usah pusing. Langsung saja semua-semuanya dia potong PPh final 4 ayat 2, jasa konstruksi selesai beres. Itu. Jadi koreksi fiskal semua, PPh-nya juga final semua, jadi dia nggak usah pusing, nggak usah lagi mengalami masalah-masalah yang seperti banyak orang alamin, gitu. Nah, semua itu Bu Josephine, gitu. Tapi kalau dia mau memisahkan boleh-boleh aja. Kalau dia mau memisahkan sebagian final, sebagian non final, boleh-boleh aja sih. Cuma agak repot. Ibu Jarnia Neti, boleh perpanjang pelaporan, tapi bayarnya tetap paling lama 30 April. Ini konsepnya gimana ya kok? Minta perpanjangan otomatis belum selesai ngitung, tapi suruh bayar sama orang pajaknya. Ya, sepertinya begitu Bu ya. Yang saya tangkap juga begitu sih. Yang saya tangkap juga begitu ya kayaknya. Jadi pelaporannya boleh terlambat, tetapi bunganya tetap dihitung. Kayaknya sih gitu ya yang saya tangkap. Belum saya baca lagi sih aturan berita-beritanya yang terbaru ini. Seperti sih begitu ya. Coba kita cek lagi nanti Bu ya. Ya, yang penting kan yang 1 juta sudah terlewati. Yang 1 juta denda terlambat lapor sudah dibebaskan gitu Bu. Mengenai bunganya belum saya baca detail, tapi sepertinya memang arahnya seperti itu. Akan dianggap terlambat bayar kayaknya. Kayaknya sih gitu ya Bu ya. Ya. Saya mohon bantu Bu Bu Jamnya. Bapak Abdrami Himicak. Apakah pajak PPN, biaya impor, bisa dikreditkan? Jawabannya bisa, Pak. Bisa kalau dia PKP ya. Kalau dia PKP, maka PPN impor adalah PPN masukan seperti biasa. Boleh dikreditkan. Yaitu, Pak. Semoga bantu, Pak Abdullah. Ibu Fafa Zohari. Malam kok, malam Bu Fafa. Mau tanya, kalau saya mau belajar pajak dari awal gimana ya? Eee, beli buku pajak, Pak, beli buku pajak atau ikut brevet. Nah, kalau mau belajar pajak gitu, ikut brevet atau, beli buku pajak atau nonton-nonton YouTube juga banyak, gitu, Pak. Di Google juga banyak, gitu, Pak, gitu, Pak. Yang mana tuh, Pak, Ibu Papa? Bapak PIN 168. Oh, mau tanya, TVPKP UMKM pembetulan, laporan keuangannya rugi. Waktu isi 71, induk muncul minus di penghasilan neto fiskal. Bagaimana caranya biar tidak muncul minusnya? Oke, kalau Ibu tidak mau menunjukkan minusnya, maka lakukanlah koreksi fiskal, gitu Bu. Lakukanlah koreksi fiskal sehingga dia tidak minus lagi. Nah, bagaimana maksudnya koreksi fiskal? Coba Ibu buka ke Google aja, buka ke Google ya bagaimana cara cara membuat koreksi fiskal, ya. Nah, intinya sih adalah mengkoreksi fiskal sampai tidak terjadi ini, sampai tidak terjadi rugi seperti itu. Bisa kok caranya koreksi fiskal. Oke, Bu. Kalau nggak ngerti, coba ke Google atau boleh join ke PSTP juga boleh. Gitu. Semoga bantu, Bu Vin. Bapak Lince Febriani. Malam kok. Malam, Bu Lince. Bu Lince. Ibu Fafa Johari. Kalau misalnya mau NE badan, gimana ya kok? Boleh, Pak. Boleh, silakan diajukan NE, diisi formulir NE, nanti mungkin disetujui, mungkin nggak disetujui. Gitu. Kalau saya sih agak malas. Mending lapor nihil aja terus tiap tahun. Mending tiap tahun dilapor nihil supaya eh, apa tidak diperiksa ya. Kalau NE takutnya diperiksa, ada kekhawatiran dikit gitu sih. Tetapi kalau memang sudah nggak ada aktivitas ya boleh belajar NE, nggak ada masalah. Nah, semoga itu Pak Fafa. Bapak WTT NBB. Malam Pak, malam Pak WTT. Saya menyewakan gedung. Air dan listrik belum token dan masih atas nama saya. Apakah dikenakan PPN untuk air dan listriknya? Terima kasih. Eh, tergantung Bapak PKP nggak? Kalau Bapak PKP maka dikenakan PPN. Itu sih Pak. Bapak PKP nggak?
Kalau Bapak PKP, maka semuanya dikenain PPN. Nah, kalau bukan PKP ya enggak. Tuh. Tahu saya seperti itu, Pak. Dan mohon bantu Pak BTT. Ibu Lince Febriani. Malam kok, malam Bu Lince. Tarif PPh Badan, apakah ada perubahan 2022? Tidak berubah, Bu, masih sama ya. Kan yang OP ada perubahan dari yang 5% 60 juta sebelumnya 50 juta. Apakah yang badan ada perubahan tarif? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu Lince ya. Yang badan tetap sama seperti biasa, 22% kalikan laba bersih, atau bisa pasal 31E kalau mau, yang jadi 11%. Gitu, Bu. Masih sama ya. Semoga tentu, Bu Lince. Ibu Mesnara. Oh, untuk perusahaan yang jual tiket pesawat, omsetnya dihitung berdasarkan keuntungan atau dari harga jual tiket. Eh, dari keuntungan, Bu, harusnya ya. Soalnya keuntungannya tipis. Kalau pakai harga tiket, bisa PKP kena PPN soalnya kok. Tidak, tidak. Harusnya sih enggak sih. Eh, Dia hanya kenain dari ini saja. Hanya dari keuntungannya saja. Dari selisih harga saja. Mestinya gitu sih. Kalau dia langsung kena harga tiket, ya tekor lah. Gitu sih. Cuman ya yang jual tiket begini dia ada PPN khusus. Coba cek lagi ke Google Bu detailnya. Kalau nggak salah dia PPN DPP nilai khusus deh. DPP nilai lain. Nah, semoga itu Bu Meis Jana. Jara. Jara. Ibu Josephine. Oh, PKP kontraktor lalu ada ongkir material ke customer yang mana nantinya PKP ini akan gunakan jasa ekspedisi, bisa pas ongkir, bisa ada selisih harga. Ongkirnya kena PPN ya kok? Apakah dipotong PPh 23? Menurut saya iya, ada PPN-nya. Apakah dipotong PP 23? Jawabannya juga iya. Gitu sih. Lebih baik begitu, tetapi kalau dia nggak mau pusing, gabungkan aja semua. Gabungkan semua ke dalam invoice jasa konstruksinya aja. Jadi langsung dipotong PPh final beres. Kalau dia nggak mau pusing ya. Tetapi kalau dia mau pisah-pisahin ya boleh aja sih. Maka itu adalah tetap ojek PPN dan ojek PPh 23. Tuh. Dan mau itu Bu Jasafin. Ibu Jarnianeti. Oh, misalnya ada teman belum punya badan usaha, nitip modal di usaha saya yang PKP. Kemudian, setelah saya dibayar modal teman saya, tadi saya kembalikan dipotong pajak dan jasa saya. Itu modal tadi dianggap apa ya kok? Dianggap hutang, Bu. Jadi hutang piutang aja biar beres. Jadi dibikin surat perjanjian aja bahwa pada tanggal sekian saya meminjamkan uang senilai sekian sebagai hutang. Nanti pengembalian seperti ini. Pengembaliannya itu ada jasanya, ada bunganya, dan sebagainya. Silakan dihitung aja. Itu sih, Bu. Hutang piutang aja. Semoga bantu, Bu Janiati. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Kalau pembetulan e-reporting dividen tidak ada jangka waktunya ya Pak? E-reporting dividen memang bisa dibetulkan. Setahu saya nggak bisa deh Bu, pembetulan. Oh iya bisa, bisa. Bisa pembetulan. Yang nggak ada jangka waktunya sih. Nggak ada jangka waktunya sih. Iya, iya, bisa, bisa. Ya, bisa dan kayaknya nggak ada jangka waktunya deh. Gitu. Yang nggak bisa adalah kalau belum lapor. Kalau belum lapor tuh nggak bisa tuh. Tetap akan terlambat nanti. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu Cecilia. Ibu Nanik Cipta. Malam kok. Malam Bu Nanik. Mau tanya, kalau bangun sendiri dari 2018 sampai 2023 baru selesai, sebesar 400 meter persegi. Bagaimana cara bayar pajaknya? Langsung saja, Bu, 2,2% PPN KMS dikalikan dengan harga nilai pembangunan totalnya. Itu, Bu, biar nggak usah repot. Nilai total bangunnya berapa, kalikan 2,2%, itulah PPN yang mesti dibayar. Sekarang aja bayarnya, nggak ada masalah. Nah, semua itu, Bu Dani. Ya, Ibu Kristiaime. Malam kawan, malam Bu Kristi. Saya WPOP dapat hibah uang dari kakak dan sudah bayar pajaknya. Tapi waktu lapor SPT, saya lupa lampirkan buffer PDF yang di-scan di halaman submit. Apa memang harus dilampirkan dengan pembetulan? Nggak perlu lah Bu, nggak perlu. Disimpan di komputer aja atau di handphone. Sewaktu-waktu kalau AR bertanya, Ibu kasih dia dokumen itu. Itu doang sih Bu. Kalau saya sih gitu, nggak perlu lampirin apa-apa. Kalau nanti diminta, baru kita kasih. Gitu sih Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Kristi. Bapak Me Lalano. Lanjut yang NPPN 2022, kelupaan minta tadi kok. Berarti untuk 2023 nanti NPPN ya supaya bisa pakai norma. Betul Pak, betul, tetapi pun sudah terlambat.
NPPN itu harus diminta sebelum 31 Maret 2023 kemarin, bulan lalu. Sudah terlambat, Pak, kalau sekarang mau diminta NPPN 2023. Gitu ya. Jadi, kalau Bapak sudah punya NPPN 2023, maka selamat. Kalau belum punya NPPN 2023, maka tahun ini pun tidak bisa pakai norma. Gitu, Pak. Semestinya diminta sebelum kemarin, sebelum 31 Maret 2023. Semoga tentu, Pak Lalamo. Ibu Endang Duyati, jika SPT Badan LB, lalu saya buat nihil dan tidak ada PPh 25 dibayar di muka yang dikreditkan, apakah masih harus bayar PPh 25? Enggak, Bu, enggak. Kalau PP 25 itu sudah dibuang semua, dihanguskan semua, maka tahun depan tidak ada PP 25-nya yang perlu dibayar. Itu sih, Bu. Ya. Semua itu Bu Endang. Nanti tinggal kasih tahu AR aja kalau memang AR yang bertanya. Ibu Dahlia Lita, Pak Wan, saya Santoso. Iya, Pak Santoso. Saya renovasi 1995 dan bagian depannya 1910. Apakah PPN masih wajib dibayar? Enggak sih, Pak. Udah lama ini ya. Kalau 1995 sampai 1920 gitu ya. Sampai 1910. Nggak usah, Pak. Sudah kelamaan, Pak. Nggak usah lagi. Yang Bapak perlu bayar adalah 5 tahun ke belakang. Kalau 5 tahun ke belakang, 2018 masih perlu dibayar. Kalau 2017 sudah lewat. Gitu, Pak. Nah, semoga tentu, Bu, Pak Dahlia. Pak Santoso. Bapak PIN 168. Karena isi di e-form 1771 lampiran 1, penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak tidak bisa diisi minus rugi. Jadi penghasilan neto fiskal tetap muncul lagi. Di induk timbul minus. Minus. Eh, Maksud Ibu ini mau dibikin ke PPh final, Bu ya? Kalau Ibu mau PPh final, maka Ibu koreksi fiskal semuanya, Bu. Semuanya dari atas penjualan sampai ke beban-beban semua dikoreksi fiskal, maka habis ya. Jadi tidak akan jadi minus, akan jadi ini, akan jadi neto fiskalnya jadi nol. Itu sih, Bu. Kalau mau gampang begitu, itu caranya. Dikoreksi fiskal semua. Nah, semua teman tuh Bu Vin. Ibu Dahlia Leta menyambung pertanyaan tadi. Bagaimana, Bu? Sorry tadi, kepotong. Oke, saya minum dulu, teman-teman. Oke, Bapak Alki 22. Biaya pemeliharaan atau operasional diisi di mana untuk form 17712? Apa diletakkan biaya lain? Biaya lain aja, Pak, biaya lain. Pokoknya biaya yang tidak ada di situ, yang bukan transportasi, bukan penyusutan, itu buang semua ke biaya lain-lain saja. Kalau saya sih gitu. Itu, Pak. Semoga tentu, Pak Alki. Bapak Speak Prof. Pak Wan, kalau perusahaan rugi dan tidak memberikan THR kepada direktur atau pemiliknya, apakah boleh? Jawaban saya boleh kalau kepada direktur ya. Tidak berisiko diperiksa atau diwajibkan bayar THR? Enggak lah. Kalau ke direktur sih nggak apa-apa, Pak. Yang tidak boleh adalah pegawai biasa. Pegawai biasa tuh wajib dapat THR ya. Ya kalau ada cash flow-nya, kalau nggak ada cash-nya ya sudah, nggak boleh buat. Itu sih, Pak. Nah, nggak akan diperiksa lah, gara-gara itu nggak akan diperiksa. Nggak akan gara-gara itu diperiksa. Santai aja. Semoga itu, Pak. Speak Prof. Bapak Niluh Putu Aprianti Kemara. Ibu ya. Maaf kok, yang usaha visa tadi, konsultannya laporin omset 6M. Itu kan isinya titipan e-billing imigrasi lewat 4,8M, harus PKP ya kok. Diamin saja atau bagaimana, sedangkan omset bersih di luar e-billing 1M. Pembetulan Bu, pembetulan. Nggak boleh ini, pembetulan. Dia mesti pembetulan, omsetnya itu adalah 1M. Gitu. Yang 6M, yang 4,8M itu, yang 5M itu hanyalah hutang piutang saja. Hanyalah orang titip-titip aja kan. Begitu orang titip itu namanya hutang kan, hutang gitu. Begitu dibayar selesai. Nah, begitu orang titip lagi itu hutang. Jangan masuk ke laba rugi, jangan. Jadi titipan pajak atau titipan-titipan begitu jangan masuk ke laba rugi. Itu harus masuk ke neraca sebagai hutang piutang. Itu, Bu. Di pembetulannya, Bu, pembetulan ini nggak boleh. Ini jadi PKP. Semua tentu Bu Aprianti. Ibu Rin P. Malam kok. Apakah perjalanan dinas karyawan kena koreksi fiskal? Kalau berhubungan dengan usaha, tidak koreksi fiskal. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan usaha, itu akan dikoreksi fiskal. Itu aja sih, Bu. Yang penting Ibu bisa membuktikan bahwa ini memang dalam rangka kegiatan usaha. Itu boleh. Yang mau tentu, Bu Ri.
Lanjut, Ibu Ling JKT 2018. Maaf Pak Wan, pertanyaan lanjutan yang tadi. Ayah dan ibu sudah meninggal, tetapi si kakak ingin berikan rumah kepada adik, tetapi pajak dan SPT tetap kakaknya. Apakah ada alternatif lainnya? Eh, nggak bisa, nggak bisa. Nanti malah, bisa sih, cuma kena pajak sih. Boleh, kalau dia mau kena pajak boleh ya. Jadi kalau dia mau silakan saja, cuma nanti kena pajak kan, tinggal dihitung aja pajaknya berapa. Kalau nilainya masih kecil sih, ya pajak murah juga kan. Tinggal dihitung aja pajaknya berapa, dia bayar. Itu sih. Boleh sih Pak, cuma kena bayar pajak ya, boleh-boleh saja. Nah, semoga terbantu Pak Ling. Opsi lainnya adalah hutang piutang. Nah, opsi lainnya adalah hutang piutang sampai si kakaknya meninggal kemudian diwariskan. Mohon maaf ya, memang begitu caranya, salah satu caranya kalau tidak mau bayar pajak. Bapak Ahmad Rizky, kawan, ISPT PPh 21 perlu sertel nggak ya? Setahu saya tidak Pak, setahu saya nggak. Terus apakah bisa lapor tanpa ISPT? Tidak, PPh 21 harus ISPT. Kemudian, apakah bisa buka aplikasi dengan laptop yang berbeda, tapi database-nya yang sama? Setahu saya bisa, Pak. Jadi, yang pertama, 21 perlu settle atau tidak? Tidak perlu settle. Lapor harus ISPT? Iya, harus ISPT. Apakah bisa pindah-pindah laptop? Bisa. Tinggal pindahin database doang. Bisa. Nah, sudah mau ngatur tuh, Pak Ahmad. Ibu Fafa Zohari. Berapa lama ya kalau lapor nihilnya sampai tidak diperiksa? 5 tahun. Ya, 5 tahun maka itu sudah bebas dari pemeriksaan. Jadi tahun ke-6 dia boleh matiin. Atau dia mau NE kan juga boleh. Mau dibikin NE boleh, mau dimatikan, mau ditutup juga boleh. Nah, yang penting 5 tahun sudah bebas pemeriksaan. Gitu Bu. Sudah mau bantu Bu Fafa. Ibu Kristi Aime. Oh, tanya lagi. Untuk hibah uang dari kakak, apa perlu buat surat hibahnya dan di-scan terus kirim SPD tahunan pembetulan? Mohon maaf Bu Kristi, kakak beradik tidak boleh saling kasih hibah kecuali dia mau bayar pajaknya ya, yang agak tinggi nanti. Gitu sih Pak, Bu. Yang benar adalah si kakak hibahkan kepada bapaknya dulu atau ibunya, baru si ibu hibahkan ke anaknya yang si adik itu. Itu yang lebih betul. Gitu. Apakah surat hibah perlu di-scan kirim ke SPD tahunan? Saya rasa tidak perlu. Kalau saya sih enggak sih. Yang penting kita simpan di komputer aja. Kalau suatu hari orang pajak tanya, ya kita kasih dia datanya. Itu sih, Pak. Dan mau itu Bu Kristi. Ibu Dani Hadiman. Kau mau tanya, ada teman terima hibah, asetnya tanah yang nilai cukup besar. Pada saat lapor SPD tahunan, apakah akan terkena pajak lagi dari nilai aset hibahan yang dimasukkan dalam kolom harta? Tidak akan kena pajak lagi, Bu, kalau ini adalah memang dari orang tua kandung, ya. Yang namanya hibah dari orang tua kandung itu sudah tidak kena pajak. Oke. Nanti kena pajaknya adalah kalau tanah ini dia balik nama. Nah, ketika dia balik nama, dia mesti bayar yang namanya BPHTB ya, bea balik nama. Bukan pajak ya ini, bukan pajak ya. Ini adalah bea untuk balik nama, kayak bea materai gitu loh. Nah, nanti PPh-nya bisa digratiskan. PPHTB-nya, PPh-nya bisa dimintakan gratis kepada kantor pajak karena ini hibah. Nanti tinggal bikin aja surat hibahnya atau akte hibahnya. Gitu, Pak. Bu. Yang penting dari orang tua kandung ya, nggak boleh dari orang lain. Gitu. Dan mengatakan itu Bu Dani. Mbak, Ibu Katarina Gunawan. Oh, gimana lapor SPT masa untuk karyawan yang gajinya di bawah PTKP? SPT masa. Nah, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah, tinggal diisi aja. Tinggal diisi aja nilainya berapa gaji, semua gaji-gaji karyawan yang di bawah PTKP tinggal dikumpulin di SPT masanya. Dikumpulin semuanya, nilainya berapa, totalnya ditulis di situ. Kan itu ada bagian tuh, ada bagian karyawan yang di bawah PTKP, dikumpulin di situ Bu. Nah, dan mengatakan tuh Bu Katarina. Pak Ibu Chanutami 48. Oh, jika LB dan mau restitusi PPh 22 yang saya sebutkan tadi, apakah saya perlu bayar angsuran untuk masa sebelum SPT badan saya laporkan? Maksud Ibu PPh 25 Bu ya? PPh 25 sudah nggak perlu, karena kan Ibu LB kan? Karena kan Ibu dari PPh 25 aja sudah LB kan? Maka Ibu tidak usah bayar PPh 25, tidak usah. Karena dari kredit pajak PPh 22 pun sudah LB, maka tidak usah PPh 25. Itu Bu. Saya mau teman itu Bu Tami.
Ibu Marlin Damai. Oh, mau tanya, jika laporan audit belum rilis sampai dengan 30 April, baiknya centang tidak diaudit seperti normal atau minta perpanjangan SPT. Makasih. Saya rasa perpanjang aja lah, Bu. Perpanjang aja, santai aja. Minta perpanjang 2 bulan lagi kan, 2 bulan sampai 30 Juni. Nah, kan mudah-mudahan sudah selesai auditnya. Gitu. Perpanjangan nggak apa-apa kok. Perpanjangan itu hal yang biasa. Gitu. Terus, semua teman Bu Marlina. Ibu Josephine, oh, PT gunakan tempat usaha milik direkturnya tanpa ada sewa, karena supaya PT ini tidak rugi. Namun sama AR, biaya seperti listrik, air tidak boleh dibebankan ke PT karena tidak ada sewa. Benarkah kok? Jadi ini AR memang agak iseng begitu. Eee, menurut Ibu gimana? Kalau saya sih saya perjuangkan. Kalau saya sih saya bilang, memang faktanya Pak, ini ada biayanya, gitu loh. Memang faktanya kami berusaha di sini, ada biaya listrik, ada biaya air, gitu. Oleh karena itu, ini seharusnya bisa dibebankan. Oke, tidak ada sewa, bukan berarti kami tidak menempati tempat ini kan. Tidak ada sewa itu karena sewanya gratis. Sewanya itu ada perjanjiannya. Nanti Bu bikin nih, Bu Safin perlu bikin surat perjanjian pinjam pakai, Bu. Bikinlah surat perjanjian pinjam pakai bahwa lokasi ini dipinjamkan kepada si PT dalam rangka kegiatan usaha, tetapi listrik dan air dibayar ya oleh si PT ya, gitu. Ya mestinya bolehlah dibiayakan. Ngomong ke air baik-baik lah. Mana ada dasar aturan begitu, nggak boleh dibiarkan gara-gara sewa. Gara-gara nggak ada bayar sewa. Gitu. Jadi ngomong baik-baik aja ke air, Bu. Kalau saya sih saya perjuangkan lah. Kalau nilainya cukup besar gitu. Semoga bantu Bu Josephine. Bapak Adi Satya Gunadi. Oh, selamat malam. Malam Pak Adi. Perusahaan usaha pokoknya developer. Tahun 2022 tidak ada penghasilan dari usaha. Oh, usaha pokok ya. Tapi ada penghasilan bunga dan dipotong PPh 23. Apakah bisa dikurangkan dengan biaya operasional perusahaan? Eh, jawabannya bisa, Pak. Bisa sih. Jadi gini, kalau memang 2022 dia tidak ada usaha sama sekali developer, maka penghasilan lain-lain ini hanya bisa dikurangkan atas beban beban lain-lain juga sih, gitu. Yang penting ini dia mesti tahu dulu nih, penghasilan dari bunga ini berhubungan dengan usaha nggak? Berhubungan dengan usaha pokok developernya nggak? Kalau berhubungan maka bisa, kalau nggak bisa berhubungan maka agak resiko sih, agak resiko. Kemungkinan ya nggak usah sih, nggak usah dikurangkan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan developernya. Itu sih Pak, lebih enak begitu kalau emang bisa ya, coba dihitung-hitung, dianalisa aja mana lebih menguntungkan. Nah, saya mau bantu Pak Adi. Saya minum lagi. Ibu Fitri Faria. Malam Pak Wan. Malam Bu Fitri. Bukti potong PPh 22 masa pajak Desember tetapi bayarnya Januari 2023. Apa bisa dikreditkan di SPT 2022? Setahu saya bisa, Bu. Setahu saya bisa. Yang penting adalah bukti potongnya. Yang penting tuh bukan kapan dia bayar, yang penting tuh bukti potongnya. Kalau bukti potongnya 2022, ya bahkan bisa dikaitkan untuk 2022. Gitu sih, Bu. Dan mau ngatakan tuh Bu Fitri. Ibu Desi Ci 9114. Oh, jika kita nggak ada omset, tapi masih ada biaya, perlu kita laporin nggak biaya ini? Jawabannya perlu Bu ya. Atau abaikan saja ya, dan dibuat nol supaya di SPT badan. Tidak Bu, tetap dibikin seperti apa adanya dulu di komersil, kemudian kalau Ibu mau, Ibu boleh koreksi fiskal. Gitu Bu ya. Jadi di bagian laba rugi komersilnya, laba rugi yang internalnya, tetap harus dibikin apa adanya. Kemudian Ibu boleh koreksi fiskal kalau Ibu mau bikin ini jadi nol, gitu. Mau dinolkan boleh, tapi dengan cara dikoreksi fiskal. Jangan laporan akunting internalnya yang diedit-edit, jangan. Jadi dikoreksi fiskal jadi nol, itu boleh. Gitu, Bu. Supaya apa? Supaya laporan internal tetap ada, tetap seperti itu apa adanya. Gitu, Bu. Nah, nomor satu Bu Desi. Ibu atau Bapak Wendy Taurus. Oh, boleh jelasin untung rugi badan melakukan single book atau double book? Jawaban saya single book ya, tidak ada namanya double book. Tidak ada dan tidak boleh dan tidak perlu. Udah ngabisin duit, ngabisin waktu, nanti kena periksa ketahuan juga. Itu Pak ya. Jadi, double book itu adalah
pemikiran yang salah gitu loh. Orang berpikir dia bisa menghindari pajak dengan double book. Padahal orang pajak itu pinter gitu loh. Orang pajak itu pinter banget loh. Apalagi pemeriksa-pemeriksa pajak ya. Begitu dia lihat laporan keuangan, dia udah tahu ini double book. Udah tahu. Secara insting udah tahu gitu loh. Orang pajak itu setiap hari periksa orang gitu. Setiap hari dia periksa-periksa orang. Jadi begitu dia laporan kita, dia udah tahu ini ciri-ciri orang double book itu udah ketahuan gitu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman, nggak usah lah double-double book begitu. Ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, begitu kena periksa ketahuan lagi, sama aja. Kena denda, kena bunga. Gitu, Pak. Jadi single book saja. Satu single book, laporan jujur apa adanya, beres urusannya, tidur nyenyak. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Fendi. Bapak Dani Hadiman. Lanjutkan tadi kok. Hibahnya bukan ortu ke anak, tapi om kepada keponakan. Karena omnya tidak kawin dan tidak punya anak. Oke, solusi yang paling gampang adalah kasihkan sebagai hutang dulu, Pak. Oke, kasihkan sebagai hutang kepada si keponakan. Kemudian si om ini bikin surat wasiat. Oke, bikin surat wasiat. Jika saya meninggal, maka barang ini menjadi milik si anak itu, si keponakan itu. Udah, gitu aja, beres. Gitu. Ya, jadi seandainya amit-amit suatu hari meninggal, udah si anak itu akan terima sebagai warisan. Kalau warisan dari om boleh, itu tidak kena pajak, gitu. Tetapi kalau hibah nggak bisa. Kalau hibah nanti kena pajak seperti biasa. Nanti kasihan si keponakannya. Gitu. Semoga bantu Pak Dani. Ibu Josephine, terima kasih banyak kok. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Wijayanto, maaf kok, saya lagi. Terkait orang pribadi yang punya kos-kosan, berarti tiap bulan bayar pajak daerah dan pajak final 0,5% ya? Terima kasih. Betul Pak, betul. Yang pajak daerah dia bayar kepada Dispenda, yang 0,5% dia bayar kepada negara. Setelah melewati omset 500 juta. Gitu Pak. Terima kasih Pak Wijayanto. Ibu Fitri, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Bapak Wendy Taurus, saya lagi kok. Kalau PKP, perusahaan properti ada penghasilan lain-lain, seperti denda customer yang telat bayar cicilan dan pembatalan penjualan. Atas pendapatan lain-lain tersebut, apakah harus buka faktur pajak? Menurut saya iya, Pak. Menurut saya iya. Harus buka faktur pajak. Itu, Pak. Semoga tentu, Pak Wendy. Sedangkan dia PKP, maka semua kena faktur pajak harusnya. Ibu Cecilia Teja, Pak Wan, kalau laporan SPT lewat e-form, filenya tidak bisa dilihat kembali di kemudian hari ya? Jawabannya bisa Bu, bisa kok. Jadi tidak seperti e-filing bisa setiap saat dilihat kembali. Jawabannya bisa Bu. Ibu tinggal buka lagi e-formnya gitu. Jadi e-form itu sebelum Ibu tutup, Ibu mesti save as ya, mesti di-save, kemudian ditimpa filenya sehingga e-form yang Ibu simpan di komputer adalah e-form yang terbaru. Gitu, Bu. Nanti sewaktu-waktu Ibu tinggal buka lagi e-formnya, akan seperti itu lagi. Buka lagi seperti itu, bisa lagi. Itu, Bu. Nah, semua tentu Bu Cecilia. Ibu Marlin Dame. Kau mau tanya, SPTY meminta lampiran SPT dan laporan keuangan. Apakah harus ditandatangani direktur juga? Jawabnya iya, Bu. Jadi SPTY, SPTY harus ditandatangani juga oleh direktur ya, wajib. Dan di stempel juga. Gitu. Nah, semua teman-teman Bu Marlin. Ibu Okta Feriandi. Kalau perusahaan baru, NPWP-nya tahun 2022 apa harus lapor kok? Jawabannya perlu, Bu. Perlu Bu Okta ya. Untuk NPWP yang sudah terbit 2022, maka dia wajib lapor SPT tahunan di 2023 ini. Wajib. Nah, semoga teman-teman Bu Okta. Bapak Me Lalamo. Terima kasih kok. Sama-sama Bu Lalamo. Ibu Fafa Zohari. Kantor saya sudah tidak ada pemasukan, sudah tidak ada lagi aktivitas. Kerjanya selama 1 tahun. Tetap lapor nihil ya, kok biar aman. Bebas Bu, Ibu mau lapor nihil boleh, kalau mau di NE kan juga boleh, mau dibikin formulir NE juga boleh, non efektif gitu. Tetapi SPT 2022 tetap mesti lapor ya Bu. SPT 22 sudah saatnya lapor nih. Nah, itu tetap harus lapor ya. Jadi setelah lapor SPT tahunan 2022 yang isi nil-nil 00 semua, Ibu boleh mengajukan NE kalau mau ya. Permohonan non efektif, silakan diajukan. Ya mungkin ada tanya jawab sedikit aja sih paling, nggak akan pemeriksaan juga sih. Gitu. Nah, semua teman-teman Bu, Bapak. Ibu Lince Febriani. Oh, kalau hitungan gaji ada selisih dari hitungan bulanan PPh 21, gimana ya? Hitung ulang, terus bayar kalau ada kurang PPh 21-nya atau bagaimana? Betul, Pak.
Kalau saya sih gitu ya, hitung ulang, kemudian bayar kekurangannya di masa Desember saja. Gitu sih. Itu paling gampang. Jadi hitung kekurangannya di Desember dibayar. Di masa Desember ya, pembetulan masa Desember. Itu. Semua teman tuh Bu Lince. Ibu Cecilia, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak. Ibu, sama-sama. Ibu Okta Feriandi, kalau belum ada kegiatan gimana kok? Lapor nihil aja kah? Betul, lapor nihil ya 000. Penjualannya 0, HPP-nya 0, beban-bebannya 0, terus tanda tangan, udah, tanda tangan stempel. Gitu. Lapornya pakai e-filing apa e-form kok? E-form Pak ya, yang namanya SPT tahunan badan wajib e-form. Ini badan Pak ya, bukan orang pribadi kan? Kalau ini badan, maka wajib lapor e-form. Gitu Pak. Saya mau itu Pak Okta. Ibu Fafa Zohari, sudah lapor kok, cuma takut diperiksa. Terima kasih ya kok. Enggak Bu, santai saja Bu, santai. Banyak orang tuh terlalu khawatir diperiksa, padahal enggak akan diperiksa. Orang pemeriksa tuh sibuk mereka, enggak akan ngurusin kita. Santai aja Bu. Teman-teman tuh Bu Fafa. Oke, sudah habis teman-teman. Sudah habis. Tepat 21.21. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah bergabung di live Instagram hari ini. Seru sekali hari ini. Dan Ibu Okta, siap, makasih banyak kok. Makasih Ibu, sama-sama. Dan seperti biasa, closingnya teman-teman, saya mau promosi lagi nih. Oh iya, kita akan ketemu lagi teman-teman setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram Pajak Smart seperti biasa ya, secara gratis. Dan kita masih mau promo program STP teman-teman, program STP batch 3 ya, batch ketiga loh. Nggak berasa udah batch ketiga. 3 bulan penuh, April, Mei, Juni, kita akan ketemu di lanjutkan program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya, terutama di dunia persilatan perpajakan, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini program teman-teman supaya bisa bantu Anda berani menghadapi petugas pajak gitu. Nggak lagi ketakutan seperti Soimah gitu ya. Berani menghadapi SP2TK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak. Kalau Anda masih ada ketakutan ketemu petugas pajak gitu ya, maka program ini tepat buat teman-teman semua, supaya nggak marah-marah lagi seperti Ibu Soimah. Nah, silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kalau kita akan berjumpa di komunitas nanti, di komunitas yang sangat eksklusif ya, di PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung ketemu. Setiap hari kita bisa komunikasi, bisa chatting setiap hari, dan setiap hari Jumat malam kita ada live coaching langsung ketemu via online di Google Meet. Oke, itu teman-teman ya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Ibu Josephine bilang grup Telegramnya berlaku selamanya ya kok? Selamanya Bu, selamanya Ibu Josephine. Grup Telegram akan ada terus selama-lamanya, bukan cuma 3 bulan. Yang 3 bulan itu adalah live coachingnya. Live coaching kita ketemu 3 bulan. Nah, tetapi grup Telegram untuk komunikasi setiap hari ada setiap hari sampai selama-lamanya. Gitu Bu. Nah, terima kasih Bu Josephine dan teman-teman semua. Ibu Mentari, malam, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari.